Halo, kami dari kelompok 4, nama saya Altira, dan teman saya Faliza Dina Sofia dan Enia Komite Mangger. Di sini, kami mengambil topik mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Data yang diambil adalah kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, dan dalam penelitian kualitatif, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen. Macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran dapat berupa skala Likert, skala Goodman, semantic differential, dan rating scale. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang berupa kata-kata antara lain sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan lain-lain. 2. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Contoh, 1. Bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjadi pemimpin perusahaan ini? A. Setuju, B. Tidak setuju. 3. Semantic differential. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap. Bentuknya tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak pada bagian kiri garis. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Cara menyusun instrumen. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Sebagai contoh misalnya variabel penelitiannya, yaitu tingkat kekayaan. Indikator kekayaan misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan sebagainya. Untuk indikator rumah, bentuk pertanyaannya misalnya 1. Berapa jumlah rumah? 2. Di mana letak rumah? 3. Berapa luas masing-masing rumah? 4. Bagaimana kualitas bangunan rumah, dan sebagainya. Untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. Caranya dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, seperti buku, jurnal, membaca hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, dan konsultasi pada orang yang dipandang ahli. Selanjutnya, Robert M. Ranf 1982 mengemukakan indikator manajemen yang efektif dilihat dari variabel planning, organizing, dan staffing, direction, control, communication, space, and facility. Tangga loyalitas konsumen, Murray and Rappel 1995. Penganjuran klien, pengukuran kontak emosional prospek. Selanjutnya, Hill 1996 mengemukakan loyalitas pelanggan dibagi menjadi 6 tahapan yang tersusun dalam piramida, yaitu suspek, prospek, customer, client, advocates, and partner. Moorhead 1986 mengemukakan indikator birokrasi yang ideal menurut Max Weber, indikator prinsip pengorganisasian menurut Fayol, dan indikator performance kerja atau kinerja adalah sebagai berikut. 1. Indikator birokrasi yang ideal menurut Weber. A. Rules and procedure. B. Division of labor. C. Hierarchy of authority. D. Technical competence. E. Separation of ownership. F. Right and property of the position. G. Dokumentasi. 2. Indikator pengorganisasian atau prinsip organisasi menurut Fayol. A. Division of work. B. Authority and responsibility. C. Discipline. D. Unity of command and unity of direction.
E. Scalar chain. F. Order. 3. Indikator performance. A. Quantity. B. Quality. C. Teamwork. D. Innovation. E. Independence. Osborne dalam bukunya yang berjudul Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Mewirausahakan Birokrasi, mengemukakan 10 prinsip yang dapat dijadikan sebagai indikator pemerintah wirausaha. 1. Pemerintah katalis. 2. Pemerintahan milik masyarakat. 3. Pemerintahan yang kompetitif. 4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi. 5. Pemerintah yang berorientasi hasil. 6. Pemerintah berorientasi pelanggan. 7. Pemerintah wirausaha. 8. Pemerintah antisipatif. 9. Pemerintah berorientasi pasar. 10. Mengumpulkan semua menjadi satu. Kemudian masuk ke validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, penelitian harus mampu mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dan menggunakan instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti. Pada dasarnya, terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal dan rasional bila dikriteria yang ada dalam instrumen secara rasional atau teoritis, yang telah mencerminkan apa yang diukur. Jadi, kriterianya ada di dalam instrumen itu. Kalau validitas internal instrumen dikembangkan menurut teori yang relevan, maka validitas eksternal instrumen dikembangkan dari fakta empiris. Misalnya, akan mengukur kinerja atau performance sekelompok pegawai, maka tolak ukur atau kriteria yang digunakan didasarkan pada tolak ukur yang telah ditetapkan di kepegawaian tersebut, sedangkan validitas internal dikembangkan dari teori-teori tentang kinerja. Penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Validitas internal instrumen yang berupa tes yang harus memenuhi construct validity atau validitas construct dan content validity atau validitas isi. Sedangkan untuk instrumen yang non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas kontrak atau construct validity. Sutrisno Hadi tahun 1986 menyamakan construct validity sama dengan logical validity atau validity by definition. Dalam hal ini, Sutrisno Hadi menyatakan bahwa bila bangunan teori yang sudah benar, maka hasil pengukuran dengan alat ukur atau instrumen yang berbasis pada teori itu sudah dipandang sebagai hasil yang valid. Instrumen yang harus mempunyai validitas isi atau content validity adalah instrumen yang berbentuk tes yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar atau achievement dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Kemudian masuk ke pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Pengujian validitas kontrak instrumen. Pengujian validitas kontrak atau construct validity. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli atau judgment expert. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, mungkin para ahli akan memberikan keputusan, yaitu instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin dirombak total. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal 30 orang dan umumnya mereka yang telah bergelar doktor, sesuai dengan lingkup yang diteliti. Setelah penelitian konstruksi dari ahli,
dan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Instrumen tersebut dicobakan pada sampel dari mana populasi diambil. Pengujian pengalaman empiris ditujukan pada pengujian validitas eksternal. Jumlah anggota sampel yang digunakan sekitar 30 orang. Yang kedua, ada pengujian validitas isi atau content validity. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Secara teknis, pengujian validitas konstruk dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen atau matrik pengembangan instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur, dan nomor item, pernyataan atau pertanyaan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen yang lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, maka selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item. Analisis item dilakukan dengan menghitung kolerasi antara skor butir instrumen dengan skor total, dan analisis item dilakukan dengan menguji signifikasi perbedaan antara 27% skor kelompok atas dan 27% skor kelompok bawah. Yang terakhir, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Penelitian mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau ditetapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. Untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian selain meningkatkan validitas eksternal instrumen, maka dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel. Yang kedua, pengujian reliabilitas instrumen. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest atau stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. A. Tes retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, dan waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien kolerasi antara perbedaan pertama dengan yang berikutnya. Yang kedua, equivalent. Instrumen yang equivalent adalah pertanyaan secara bahasa berbeda, tapi maksudnya sama. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua, pada responden yang sama, waktu yang sama, dan instrumen berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkolerasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila kolerasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang ketiga, gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi, cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan cara mengkolerasikan dua instrumen. Setelah itu dikolerasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikolerasikan secara silang. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, akan dapat dianalisis 6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien kolerasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable.